Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Indah Ainurani. Di sini akan menjelaskan mengenai spektrofotometri UV vis. Jadi, spektrofotometri UV vis merupakan metode pengukuran yang didasarkan pada interaksi molekul ketika diberi radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang antara sinar UV sampai sinar tampak. Panjang gelombang sinar UV yaitu 200 sampai 400 nanometer, sedangkan untuk sinar tampak atau visible antara 400 sampai 800 nanometer. Nah, ketika molekul diberi radiasi elektromagnetik, dia akan menyerap sinar tersebut dan terjadi yang namanya eksitasi elektron. Untuk komponen instrumennya sendiri, yang pertama ada sumber cahaya, di mana yaitu sebagai sumber energi yang dapat mengeksitasikan elektron. Terdapat berbagai macam sumber cahaya. Ada lampu deuterium dan hidrogen, lampu tungsten, LED, dan lampu xenon. Tapi yang sering digunakan adalah lampu deuterium dan lampu tungsten. Lampu deuterium digunakan untuk analisis daerah UV, sedangkan lampu tungsten digunakan untuk daerah visible. Selanjutnya ada tempat sampel atau kuvet. Kuvet ini memiliki beberapa persyaratan, diantaranya permukaannya itu harus lurus dan sejajar, tidak berwarna sehingga cahaya itu bisa ditransmisikan, tidak bereaksi terhadap bahan kimia yang diuji, dan tidak mudah rapuh. Ada 3 jenis kuvet, yaitu kuvet plastik, kaca, dan kuarsa. Nah, kuvet plastik sendiri dia memiliki biaya yang rendah dan tidak mudah pecah, tetapi dia tidak tahan terhadap larut organik dan tidak cocok untuk analisis di daerah UV. Sehingga kuvet plastik ini cocoknya untuk analisis di daerah visible saja. Sama seperti kuvet kaca, dia juga tidak cocok atau kurang cocok untuk daerah UV. Kuvet kaca tahan terhadap pelarut organik ringan seperti etanol, tetapi tidak tahan terhadap pelarut yang kuat seperti DMSO. Nah, kekurangannya sendiri untuk kuvet kaca ini lebih mudah pecah. Nah, yang terakhir kuvet kuarsa, dia lebih mahal, tetapi dia tahan terhadap larut organik dan cocok untuk analisis di daerah UV maupun visible. Selanjutnya ada monokromator yang berfungsi untuk memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Terdiri dari slit in, prisma atau grating, dan slit out. Selanjutnya ada detektor. Dia ini bertugas untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah dia melewati sampel. Ada 3 jenis detektor, yaitu fotodioda, photomultiplier tubes, dan fotodioda array. Nah, di sini untuk fotodioda, bentuknya seperti ini. Dia ini hanya mampu membaca atau mengukur satu panjang gelombang saja. Sama seperti photomultiplier tubes, dia juga mengukur hanya satu panjang gelombang saja. Tetapi pada photomultiplier ini, dia lebih akurat karena terjadi penguatan sinyal cahaya. Bentuknya seperti tabung. Nah, untuk fotodioda array merupakan kumpulan dari beberapa fotodioda, sehingga dia dapat mengukur lebih dari satu panjang gelombang. Yang terakhir ada namanya readout atau display. Dia ini berfungsi untuk mengubah sinyal yang diperoleh agar dapat dikonversi menjadi spektrum atau spektra. Berikut adalah skema kerjanya, di mana sumber sinar akan masuk melewati slit in dan pada monokromator ini cahaya polikromatis dari sumber sinar diubah menjadi cahaya monokromatis. Dia keluar melalui slit out. Nah, untuk UV vis ini terdapat 2 tipe. Ada single beam dan double beam. Ini contoh untuk double beam di mana dia memiliki beam splitter
cahaya monokromatis tadi dapat terpisah sehingga dia bisa mengenai sampel maupun reference, lalu dapat masuk ke detektor dan terbaca oleh display, sehingga dia bisa langsung mengukur beberapa larutan uji. Sedangkan untuk yang single beam, dia tidak memiliki beam splitter. Maka cahaya monokromatis tadi langsung dikenai pada sampel dan langsung diteruskan. Tidak ada pemisahan cahaya monokromatis, sehingga dia tidak bisa untuk mengukur larutan uji lebih dari satu. Berikut adalah spektrumnya, gambar spektrumnya, di mana sumbu X ini merupakan panjang gelombang dalam nanometer dan sumbu Y-nya adalah respon alat berupa absorbansi. Jika energi yang diserap untuk mengeksitasi elektron itu lebih tinggi, maka puncak akan muncul pada panjang gelombang yang lebih rendah. Sedangkan jika energi yang digunakan untuk mengeksitasi elektron itu lebih rendah, maka puncak akan muncul pada panjang gelombang di daerah yang lebih tinggi. Hukum yang berlaku dalam spektrofotometer UV vis ini adalah hukum Lambert-Beer yang menyatakan hubungan absorbansi terhadap konsentrasi larutan sampel. Hukumnya adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C, di mana A merupakan absorbansi, epsilon merupakan koefisien serapan molar, B adalah panjang lintasan cahaya atau lebar kuvet, biasanya itu 1 cm, dan C konsentrasi larutan dalam molar. Nah, akibat adanya hukum Lambert-Beer ini, spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan untuk analisis kuantitatif, di mana dia dapat menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel berdasarkan seberapa banyak absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Nah, untuk uji analisis kuantitatifnya sendiri ada 3 cara, yaitu kurva kalibrasi, standar adisi, dan internal standar. Nah, kurva kalibrasi ini digunakan pengumpulan variasi konsentrasi sampel, lalu masing-masing diuji absorbansinya. Nah, setelah itu akan diperoleh kurva linear serta persamaan regresi. Nah, di sisi lain, ada suatu unknown atau analit yang tidak diketahui konsentrasinya berapa. Nah, unknown ini dapat diuji kembali dalam spektrofotometri UV-Vis. Nah, setelah diketahui nilai absorbansi maksimum, dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi untuk mengetahui kadar sampel unknown tersebut. Untuk standar adisi, dia menambahkan sejumlah zat standar yang sama dengan analitnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan efek matriks. Nah, yang terakhir, internal standar. Zat standar yang ditambahkan ke dalam sampel itu berbeda dengan analitnya. Tetapi, internal standar ini harus memiliki sifat yang sangat mirip dengan analit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.